Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 7 sebagai penjelas kodenya. Di sini saya akan menjelaskan kodenya. Yang baris pertama ini digunakan untuk modul enkripsi AES. Untuk yang di bawahnya ini digunakan fungsinya untuk menghasilkan byte yang acak digunakan untuk Q dan E. Dan untuk yang baris ketiga fungsinya untuk memastikan data bisa dipecah jadi blok-blok AES yang berukuran tetap. Yang keempat, ini digunakan untuk membuat hash dari data sebagai fingerprint-nya. Untuk yang di baris ini, data yang ingin dienkripsi awalnya B, artinya itu data dalam format byte, bukan string biasa. Untuk yang di bawahnya ini, kunci enkripsi sepanjang 16 bit, 128 bit untuk AES. Untuk yang di bawahnya, 16 bit acak digunakan agar ciphertext berbeda meskipun plaintext sama. Untuk yang di baris ini, AES butuh input dalam kelipatan 16 byte. Jika data tidak pas, fungsi pad akan menambahkan byte agar panjangnya pas. Dan untuk baris yang ini, membuat objek chipper dengan mode CBC. Untuk yang di bawahnya, mengenkripsi data yang sudah di padding hasil berupa ciphertext. Untuk yang di sini, buat objek decipher dengan key dan if yang sama seperti saat enkripsi. Dan untuk yang di bawahnya, deskripsi ciphertext lalu unpad hasilnya untuk menghilangkan padding dan mendapatkan hasil data asli. Dan di bawahnya, SHA 256 menghasilkan hash unik sepanjang 64 karakter hash 256 bit dari data guna untuk integrity check atau sebagai sidik jari digital dari data. Dan untuk di baris yang ini, mengubah byte ke string agar bisa dibaca manusia, dan yang di bawahnya mengubah hasil enkripsi ke format heksadesimal. Dan untuk yang di bawahnya paling akhir, hasil hash dalam format string heksadesimal. Ketika programnya dijalankan akan muncul seperti itu saja, dan untuk laporannya akan dilanjutkan teman saya Reno. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan laporan kriptografi tentang implementasi inskripsi SI CBC menggunakan cryptography pada data sensitif. Langsung saja dengan penjelasannya. Pendahuluan latar belakang daerah. Saat ini, pertemuan informasi semakin cepat dan mudah berkat perkembangan teknologi. Namun kemudian, ini juga membawa risiko terhadap keamanan data. Informasi yang bersifat pribadi ataupun rahasia sangat rentan terhadap pencurian, penyedapan, dan penyalahgunaan jika dilindungi dengan baik. Oleh karena itu, keamanan data menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam komunikasi digital, penyimpanan file, maupun interaksi daring. Salah satu cara untuk menjaga kerahasiaan data adalah dengan menggunakan kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu mempelajari teknik pengamanan informasi dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Salah satu algoritma kriptografi yang umumnya digunakan adalah Advanced Cryptography Standard, itu AEC, khususnya dalam metode Cipher Block Chaining (CBC) yang mampu meningkatkan keamanan data melalui pengguna blok data dan nilai awal. Dalam laporan ini, penulis akan membahas implementasi skripsi menggunakan AEC dan CBC dengan bantuan pustaka Python dalam bahasa pemrograman Python
Cryptocurrency merupakan pustaka kriptografi yang cukup populer dan menyediakan berbagai algoritma enkripsi yang mudah diintegrasikan ke dalam program Python. Tujuannya Tujuan dari penulis laporan ini adalah sebagai berikut: mengimplementasikan enkripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma AEC dan CBC, menggunakan pustaka Python cryptodomain untuk memproses data dalam Python, menganalisis hasil enkripsi dan deskripsi secara membentuk membuktikan bahwa data asli dapat dipulihkan kembali secara utuh. Terus manfaat dalam laporan ini antara lain itu memberikan pemahaman mengenai konsep dasar kriptografi, khususnya algoritma AEC dan CBC. Terus menjadi referensi bagi mahasiswa atau pengembang yang ingin mempelajari cara mengamankan data menggunakan bahasa programan Python. Memudahkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data digital melalui metode enkripsi. Terus tujuan pustaka kriptografi. Pengertian singkat kriptografi. Kriptografi merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari cara-cara untuk mengamankan data atau informasi melalui proses enkripsi. Dalam konteks digital, kriptografi digunakan untuk mengubah data asli plain text menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca ciphertext agar tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak berwenang. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data. Terus perbedaan kriptografi simetris dan asimetris. Simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi, artinya pengiriman dan penerima harus memiliki kunci yang identik agar bisa saling menginskripsi dan mendeskripsi pesan. Contohnya algoritma simetris adalah AEC. Sebaliknya, kripto asimetris menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk menginskripsi data, sedangkan kunci privat digunakan untuk mendeskripsinya. Contohnya algoritma asimetris yang paling dikenal adalah RSA dan ECC. Keunggulan utama dari metode ini adalah tidak perlunya bertukar kunci secara langsung, tetapi kecepatan prosesnya umumnya lebih lambat dibandingkan metode simetris. Terus yang kedua, Python cryptodomain. Python cryptodomain adalah pustaka kriptografi dan Python yang bersifat open source dan digunakan untuk melakukan berbagai proses enkripsi, deskripsi, serta hashing. Pustaka ini merupakan versi modern dan lebih aktif dikembangkan dari pustaka Python Crypto yang sebelumnya sudah tidak diperbarui. Python cryptodomain mudah diinstal menggunakan PIP dan menawarkan antarmuka yang seragam untuk berbagai algoritma, sehingga cocok untuk digunakan dalam proyek-proyek Python yang memerlukan keamanan data. Beberapa algoritma yang didukung oleh Python cryptodomain antara lain AEC, deskripsi modern yang sangat kuat, DSE, data deskripsi standar, deskripsi simetrik yang lebih lama dan kini jarang dipakai karena lebih lama, deskripsi algoritma simetris yang sering digunakan untuk deskripsi kunci atau digital signature. SHA, Square Hash Algorithm, digunakan untuk menghasilkan sidik jari dari data hashing, misalnya SHA-1, SHA-256, dan lain-lain. Terus studi terdahulu, beberapa penelitian terlebih dahulu juga terletak banyak menggunakan Python cryptodomain sebagai pustaka
pendukung untuk mengimplementasikan kriptografi dalam Python. Misalnya, studi oleh R. Alwi 2021 menunjukkan efektifnya penggunaan ASA dan CBC dalam pengembangan file teks menggunakan Python cryptodomain. Penelitian oleh D. Nurhadi 2022 membandingkan performa algoritma simetrik dan asimetris menggunakan pustaka yang sama. Terus bab 3, perencanaan sistem. Diagram alur secara umum, proses deskripsi dan deskripsi data menggunakan algoritma ASA dan CBC dapat digambarkan dalam alur berikut. Ada beberapa alur, yaitu input plain text, pending deskripsi ASA, CBC tambah 4, terus ciphertext, deskripsi dan update, dan SS dan CD plain text outputnya. Diagram ini menunjukkan bahwa data asli plain text terlebih dahulu deskripsi menjadi bentuk tidak terbaca ciphertext, kemudian dapat dikembangkan ke bentuk semula melalui proses deskripsi menggunakan kunci dan 4 yang sama. Terus rancangan pemrograman. Program ini dibuat untuk menggunakan bahasa pemrograman Python dan memanfaatkan pustaka Python Cryptodomain sebagai library kriptografinya. Python Cryptodomain pilihan karena mendukung berbagai algoritma deskripsi dan hash yang dapat diakses dengan mudah serta kompatibel dengan banyak versi Python. Adapun algoritma yang digunakan dalam program ini adalah yaitu SHA dan CBC sebagai metode deskripsi simetrik, SHA 256 sebagai metode hashing untuk menghasilkan sidik jari digital dan data asli. Program dirancang agar mampu yaitu membuat kunci dan empat secara acak, melakukan funding data agar sesuai dengan blok ASC, menginskripsikan dan deskripsikan data dengan kunci dan 4 yang sama, menghasilkan hash data menggunakan algoritma SHA-256. Spesifik perangkat. Spesifik perangkat yang digunakan dalam pembuatan program ini adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows 11 versi Python 3.13.5, library Python Cryptodomain, lingkungan pengembangan itu Visual Code, perangkat keras prosesor Intel Core i3, RAM 8GB, penyimpanan tersedia itu 344 GB. Bab 4, implementasi dan pembahasan. Lanjut, instalasi library. Sebelum menjalankan program deskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma ASA, terlebih dahulu dilakukan instalasi library tambahan yaitu Python Cryptodomain. Library ini merupakan pustaka kriptografi untuk bahasa pemrograman Python yang menyediakan berbagai algoritma seperti ASA, RSA, dan SH dan lainnya. Proses instalasi dapat dilakukan melalui terminal ataupun command prompt dengan perintah berikut: pip instalasi Python Cryptodomain. Setelah itu instalasi selesai, seluruh fungsi dari Python Cryptodomain dapat dilakukan langsung di dalam program Python. Library ini kompatibel dengan berbagai versi Python 3.x dan bekerja di berbagai sistem operasi seperti Windows, MSO maupun Linux. Itu Shkurekode. Program ini ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan pustaka kriptografi Python Cryptomode. Program bertujuan untuk menginskripsikan dan mendeskripsikan data menggunakan algoritma ASA dalam mode CBC Vector Block Chaining, serta menghasilkan hash SH256 dari data asli. Berikut ini potongan kode lengkap yang digunakan dalam implementasi. Penjelasan tiap blok program. Import library.
ASA digunakan untuk proses skripsi dan deskripsi menggunakan algoritma ASA. Get Random B Test untuk membuat key dan 4 akse pad dan OPAD untuk menyesuaikan panjang data sesuai blok ASA, yaitu 16 bit. SHA-256 digunakan untuk membuat hash dari data asli. Dua definisi data asli. Data asli itu plain text yang ingin diamankan ditulisan dengan bentuk base string. Tanda B menunjukkan bahwa string tersebut bertipe bText, bukan star. Yang ketiga, pembuatan key dan 4. Baris ini membuat key kunci dan initialization vektor secara acak. Masing-masing panjang 16 bit, 108 bit sesuai standar algoritma ASA. Pending data karena ASA proses data dalam blok 16 bit. Data yang tidak sesuai panjang harus di-pad terlebih dahulu. Fungsi pad akan menambahkan bit tambahan agar ukuran data sesuai dengan blok. Kelima, deskripsi data. Async digunakan untuk membuat objek Zipper dengan mode CBC. Zipper encrypt melakukan deskripsi dengan data yang telah dipending dan menghasilkan ciphertext dan data terenkripsi. 6. Data deskripsi data. The zipper adalah objek ASA yang digunakan untuk deskripsi. Di zipper derivative akan mengambil ciphertext ke bentuk semula. Terus UPAD digunakan untuk menghapus pending agar hasil deskripsi sama seperti data asli. Ascending dengan SHA-256 membuat hasil hash 9 SHA-256 dari data asli. Hash ini berfungsi sebagai sidik jari digital dari data yang berguna untuk mengecek keutuhan data, integrity, hacking. Output hasil data hasil deskripsi dalam bentuk hexadecimal. Data hasil deskripsi hash SHA-256 dengan bentuk hexadecimal. Hasil pengujian setelah dijalankan akan ditampilkan hasil proses deskripsi dan hash SHA-256 di terminal. Pengujian dilakukan dengan menjalankan program Python menggunakan Visual Code pada perangkat dengan sistem operasi Windows 10 dan Python versi 3.13.15. Berikut adalah contoh hasil program yang dijalankan. Penjelasan hasil data merupakan penjelasannya data asli merupakan data input berupa teks biasa, plain text yang ingin diamankan. Terus ciphertext, hex, hasil deskripsi dan dari data asli dalam bentuk hexadecimal. Ciphertext ini tidak dapat dibaca manusia tanpa proses deskripsi. Data hasil deskripsi hasil dari proses deskripsi yang berhasil mengambil data tereskripsi menjadi bentuk semula. SH256 hash ini nilai hash dari data asli. Nilai ini bersifat unik dan akan berubah jika isi data diubah sedikit saja, sehingga bisa digunakan untuk memverifikasi keaslian data. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses deskripsi dan deskripsi berhasil dilakukan. Data hasil deskripsi identik dengan data awal, membuktikan bahwa sistem bekerja dengan benar. Hash SHA-256 berhasil dilakukan sebagai tambahan pengamanan dan validasi data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan berdasarkan hasil implementasi program menggunakan pustaka pCryptodomain dapat disimpulkan bahwa proses deskripsi dan deskripsi menggunakan algoritma ASA dalam mode CBC dapat berjalan dengan baik. Data asli
berhasil deskripsi menjadi bentuk ciphertext yang tidak dapat dibaca tanpa kunci dan dapat dideskripsikan kembali menjadi data semula dengan akurat. Selain itu, pengguna fungsi SHA-256 juga berhasil menghasilkan nilai HS dari data asli yang dapat digunakan untuk memastikan integrasi data. Program ini menunjukkan bahwa Python Cryptodome adalah pustaka yang efisien dan mudah digunakan untuk kebutuhan bidang kriptografi di Python. Saran untuk pengembangan lebih lanjut, program ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang mudah proses file handling seperti ekspresi dan deskripsi file, teks, PDF, ataupun jenis file lainnya. Selain itu, program ini juga bisa ditambahkan antarmuka grafis GUI agar lebih mudah digunakan oleh pengguna non-teknis. Implementasi sistem autentikasi atau penyimpanan kunci secara aman juga bisa menjadi arahan pengembangan berikutnya. Mungkin itu saja penjelasan dari materi laporan kriptografi.